Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam kebaktian, dan mari kita nyanyikan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Puji Tuhan. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
kesempatan yang Tuhan berikan, kami beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam ibadah kami ini. Kami mulai kebaktian kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema berupaya mengenal Yesus. Berupaya mengenal Yesus. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 5. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita membaca ayat-ayat Alkitab yang memberitakan kepada kita tentang seorang yang bernama Sakeus. Disebutkan bahwa dia adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya. Tetapi kekayaannya dia dapatkan dengan cara yang salah. Dalam ayat yang ke-8 di situ disampaikan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi sekiranya dikatakannya kalau ada sesuatu yang kuperas, atau di dalam terjemahan lain dikatakan kalau dia mengambil sesuatu dari seseorang dengan cara yang salah. Jadi Sakeus kaya dan dia mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang salah. Terjemahan bahasa Indonesia katakan dengan memeras. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang kerinduan, kemauan, keinginan untuk menjadi kaya itu membuat seseorang bisa tidak mempedulikan bagaimana cara dia menjadi kaya. Jadi kecintaan akan kekayaan, akan uang, akan kekayaan, lalu membuat seorang tidak mempedulikan cara bagaimana dia memperoleh kekayaan. Bahkan cara yang tidak benar pun itu dilakukannya demi memperoleh kekayaan. Alkitab memberikan nasihat kepada kita untuk mencukupkan diri kita, untuk memuaskan diri kita dengan makanan dan minuman. Dalam 1 Timotius pasal 6 dikatakan begini, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 mulai. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-8 saya bacakan untuk kita. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Alkitab menyatakan bahwa akar kejahatan adalah cinta uang. Jadi kecintaan akan uang, kerinduan, kemauan yang menguasai seseorang untuk menjadikan dirinya kaya, lalu kemudian dia
tidak mempedulikan bagaimana cara dia memperolehnya, bahkan cara yang salah pun itu tidak dihiraukan demi untuk mencapai kekayaan. Alkitab tadi katakan manusia mencelakakan dirinya, menenggelamkan dirinya ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Manusia menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka demi untuk mendapatkan kekayaan. Jadi Sakeus, kita perhatikan di sini, seorang yang kaya tetapi dia memperoleh kekayaannya dengan cara yang salah, dengan cara memeras, dengan cara menipu, dan dia memperoleh kekayaan tersebut. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Lalu dikatakan karena itu dia dikenal orang sebagai orang yang berdosa. Jadi orang mengidentikan, menyatakan bahwa pemungut cukai dalam hal ini Sakeus itu orang yang berdosa. Ayat Alkitab menyatakan demikian tadi di Lukas pasal 19 tadi. Kalau kita kembali Lukas pasal 19, di situ orang bersungut-sungut dikarenakan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Jadi mereka seperti tidak terima, ya, bagaimana Yesus bisa menumpang di rumah Sakeus. Dalam ayatnya yang saya baca ayatnya yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi di pemandangan orang banyak, Sakeus sebagai pemungut cukai disebutkan, dinyatakan sebagai orang berdosa. Ya, dia memperoleh kekayaan dengan cara memeras, dengan cara yang salah, dan orang menyatakan dia sebagai orang berdosa. Dan memang kalau kita baca ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 19, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi salah satu yang hilang, orang yang akan binasa adalah Sakeus. Justru Tuhan ingin menyelamatkan dia. Justru Tuhan ingin supaya dia tidak terhilang, tidak binasa. Karena itu Tuhan datang dan menumpang di rumah Sakeus. Jadi kalau orang mempersalahkan Tuhan karena Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa itu, maka Tuhan Yesus katakan, tujuan aku datang ke dunia, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah supaya orang yang berdosa, supaya orang yang terhilang, salah satunya adalah Sakeus, itu dapat selamat, didapatkan kembali. Dan kalau kita kemudian maju, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat yang ketiga dan 4, disinilah keistimewaan dari Sakeus ini, ayat 3 dan 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi ayat yang ketiga di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia berusaha, ia ingin, ia mempunyai kemauan, dia mempunyai usaha untuk mengenal Yesus. Jadi fakta bahwa dia orang berdosa, fakta bahwa dia memperoleh kekayaannya dengan cara memeras, itu adalah kekurangan dia, kelemahan dia. Tapi kemudian Alkitab mencatat bahwa ia ada keinginan dalam hatinya, kerinduan dalam hatinya, mau kenal, mau dengar Yesus, mau melihat Yesus, mau dekat dengan Yesus, mau mengenal, mau dengar pengajaran Yesus. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus ini kan menjadi pribadi yang ingin diketahui orang-orang pada saat itu. Karena berita-berita tentang Yesus itu sudah memenuhi daerah-daerah yang ada pada waktu itu yang ditulis oleh Injil.
bagaimana Yesus mengajar, bagaimana luar biasanya Yesus mengajar, bagaimana kuasa atau mujizat yang dikerjakan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana Yesus mengadakan keajaiban-keajaiban, bagaimana firman yang dia sampaikan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan, satu kebenaran. Dan itu sedikit banyak tentu sampai di telinga oleh Zakeus. Dan itu kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, upaya ingin mendengar Yesus, upaya ingin dekat dengan Yesus. Kerinduan ini yang dimiliki oleh Zakeus. Betapa dia rindu untuk mengenal Yesus. Dia rindu ingin melihat Yesus, dalam arti ingin mempunyai pengalaman, ingin dekat, ingin dengar firman atau pengajaran Yesus, ingin bicara. Jadi ada pengenalan yang lebih lagi yang diinginkan oleh Zakeus. Lebih daripada berita-berita yang dia dengar tentang Yesus, dia merasa kurang. Dia merasa dirinya harus lebih kenal, lebih dekat dengan Yesus, lebih tahu, lebih banyak lagi mendengar tentang Yesus. Kerinduan inilah yang kemudian mendorong dia. Jadi sekalipun dia seorang yang kaya, sekalipun hidupnya sudah berkecukupan, tapi ada kerinduan dalam hatinya. Didorong oleh kerinduan, keinginan dalam hatinya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ini kemudian membuat dia berupaya melihat seperti apakah Yesus. Selama ini dia hanya mendengar. Kalau kita lihat pada contoh yang lain, bagaimana kerinduan untuk mengenal Yesus ini juga dipunyai oleh orang lain, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Filipi pasal 3 ayat 10, di situ Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia sangat rindu untuk mengenal Yesus. Filipi pasal 3 ayat 10 saya bacakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus mengatakan dia ingin mengenal Yesus. Jadi ada rasa rindu, ada rasa upaya untuk mengenal Tuhan, upaya untuk mendengar firman, kerinduan, kehausan, upaya untuk mendengar firman. Dan ini harus ada juga pada kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Bagaimana hati kita ini rindu beribadah, rindu mendengar firman, rindu untuk semakin maju dalam Tuhan, rindu untuk semakin mengenal firman Tuhan, mengenal pribadi Yesus, rindu untuk semakin hidup dalam kebenaran. Kerinduan ini harus terpelihara dalam kehidupan kita, terjaga, bahwa kita rindu untuk beribadah, kita rindu untuk mendengar firman. Kerinduan untuk mengetahui apa sih firman Tuhan minggu ini. Apakah firman Tuhan dalam ibadah ini? Kerinduan untuk mengetahui apa sih kehendak Tuhan. Bagaimana yang diinginkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi, dalam usaha pekerjaan, dalam harta milik kita. Kerinduan untuk mengetahui. Jadi ini yang dimiliki oleh Zakeus, dimiliki oleh Paulus. Dia rindu, bahkan kerinduan, keinginan ini mengalahkan keinginan akan hal-hal yang lain. Sekalipun Paulus dulu menginginkan sesuatu yang sangat berharga dan dia mengupayakan memiliki itu, tapi ketika dia mengenal Yesus, ketika dia tahu Yesus menyatakan dirinya kepadanya, maka dia mengatakan tidak ada hal yang lebih berharga dibandingkan pengenalan akan Yesus. Jadi kerinduan untuk semakin mengenal Yesus itu kita jaga, kita pelihara. Karena apa?
tidak ada hal yang lebih berharga selain Yesus itu. Keinginan untuk memiliki, mengenal, mencintai, mengetahui firman-Nya, beribadah. Kalau di dalam Mazmur pasal 27, Raja Daud berkata seperti ini. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud merindukan bagaimana dia bisa diam di dalam rumah Tuhan. Bagaimana dia bisa bersekutu, beribadah, mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang dikehendaki Tuhan, mendengar apa yang diinginkan Tuhan untuk dikerjakan, dilakukan oleh dia, apa kehendak Tuhan bagi kerajaannya, bagi rencananya. Inilah yang didapati juga pada Zakius, didapati juga pada Rasul Paulus, dan didapati juga pada kita. Ada kerinduan bagaimana aku bisa datang ke rumah Tuhan, bagaimana aku bisa beribadah, bagaimana aku bisa berdoa, bagaimana aku bisa lebih kenal lagi Tuhan, bagaimana hidupku lebih kudus lagi, bagaimana aku lebih banyak lagi berbuat untuk Tuhan, melayani Tuhan, bagaimana apa yang ingin disampaikan Tuhan kepadaku lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan. Kerinduan, kemauan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan, kemauan untuk berdoa. Dan kalau kita ikuti apa yang terjadi pada Zakius ini, maka kita dapati bahwa ternyata kerinduan itu diperhadapkan kepada satu tantangan. Tantangannya kan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata walaupun dia rindu, dia berupaya, tapi dia tidak berhasil untuk melihat orang apakah Yesus, seperti apa Yesus itu. Bagaimana rupanya? Bagaimana si Yesus itu? Keingintahuan itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, itu tidak istilah serta-merta berhasil. Tapi kalau karena Zakius punya kerinduan yang kuat, kemauan yang kuat, maka dia berkorban, berupaya, ada satu upaya, ada satu usaha, ada satu pengorbanan. Halangan, tantangan tidak membuat dia gagal, tidak membuat dia mundur dari kemauan atau upaya untuk mengenal Tuhan. Jadi sekalipun usaha upaya itu gagal, tapi kemudian dia mencoba lagi, dia berupaya. Ya, kemauan awal itu gagal, tapi dia berupaya lagi. Dikatakan oleh Alkitab ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lalu dia naik pohon ara, lalu dia bisa mengatasi kekurangannya, ya, di mana badannya lebih pendek daripada badan-badan orang, atau tingginya lebih pendek daripada tinggi orang-orang yang ada pada saat itu. Lalu dia mengatasi kekurangan itu, dia berupaya karena apa? Didorong oleh kerinduan. Jadi kalau kita rindu mengenal Tuhan, maka tantangan tidak akan menggagalkan kerinduan kita itu. Kita akan mengupayakan, kita akan berkorban, kita akan berupaya bagaimana kita untuk bisa mengenal Tuhan. Sekalipun tentu ada tantangan, tentu ada rintangan, tentu harus ada pengorbanan, upaya, tenaga yang dikeluarkan, sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang dikerjakan. Tapi semuanya itu tidak akan menjadi seperti penghalang yang kemudian menutup kerinduan, kemauan kita untuk mengenal Tuhan. Justru kita akan melompati penghalang itu. Kita akan melewati rintangan itu. Karena apa? Kerinduan yang besar, kemauan, upaya yang sangat. Aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin memiliki Tuhan, aku ingin dekat dengan Tuhan. Dan kerinduan, kemauan ini itu jauh lebih besar daripada kerinduan ingin harta, ingin jabatan, ingin dikenal, ya, ingin menjadi orang yang terkenal. Enggak.
kerinduan kita akan Tuhan itu, sehingga itu akan membuat kita melompati halangan-halangan kita. Sakeus, dia naik pohon ara, dia lebih tinggi dari orang banyak, lalu dia bisa melihat Yesus. Yesus pun melihat dia. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, berarti ke tempat di mana Sakeus naik di pohon ara itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus ingin tahu seperti apakah Yesus. Tapi Yesus, dia kenal Sakeus. Dia berkata kepada Sakeus, kan mereka belum kenalan, baru bertemu itu. Sakeus baru bertemu, baru ingin tahu bagaimana Yesus itu. Dia hanya sekedar tahu nama, karena Yesus sudah terkenal kemana-mana. Tapi Sakeus, seorang yang tidak terkenal, tapi Yesus panggil namanya. Yesus tahu siapa Sakeus. Yesus tahu bahkan nama Sakeus. Ini juga berlaku bagi kita. Yesus tahu siapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus kenal siapa kita. Yesus tahu siapa nama kita. Mungkin nama kita tidak terkenal. Hanya berapa gelintir orang ya yang tahu siapa kita. Hanya mungkin ya puluhan atau ratusan orang yang kenal kita. Tidak sampai ribuan atau ratusan ribu atau jutaan orang yang tahu. Tapi Yesus tahu nama kita. Haleluya. Dia kenal kita. Dia tahu apakah kita rindu, apakah kita berupaya untuk mengenal Dia, apakah kita berupaya untuk maju dalam Dia, apakah kita ada kerinduan untuk mendengar suaranya, firman-Nya. Yesus datang dan dia melihat kepada Sakeus. Dia panggil nama Sakeus. Dia kenal kita, dia tahu keadaan kita, tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu isi hati kita, dia tahu keadaan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu masalah apa yang sedang terjadi, dia tahu kegalauan apa yang sedang terjadi, dia tahu juga suasana hati kita, dia tahu seberapa kita mengasihi dia. Tidak ada yang tersembunyi. Mari kita semakin mengenal dia, karena kerinduan untuk mengenal Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu akan berhasil. Tuhan akan menyatakan dirinya, sama seperti kepada Sakeus. Tuhan menyatakan dirinya, ya Sakeus, turunlah, aku mau menumpang malam ini di rumahmu. Sakeus, Tuhan Yesus memberi dirinya dikenal, memberi suaranya, firman-Nya didengar, memberi jalannya diikuti oleh Sakeus. Begitu juga ketika kita berupaya mengenal Tuhan, kita rindu mengenal Dia, kita melewati tantangan-tantangan untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberi dirinya untuk dikenal oleh kita. Sama seperti Tuhan mengenal kita, maka kita pun punya pengenalan akan Yesus. Jadi bukan pengenalan hanya ya tahu nama, oh tahu Tuhan itu baik, tapi ada pengenalan yang dalam, hubungan pribadi, ada persekutuan antara kita dengan Tuhan, ada hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mau akhiri dengan Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan seperti ini. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, kesempatan atau waktu untuk mencari Tuhan bukan ada di tangan kita, tapi ada di tangan Tuhan. Kalau kita ingin mencari Tuhan tapi kesempatannya sudah tidak diberikan oleh Tuhan, ya nggak bisa. Tapi selama kesempatan masih ada, sama seperti tadi, ya Sakeus, dia berupaya, ya dia naik pohon ara. Ya, kalau Yesusnya nggak mau menumpang di rumahnya, ya tidak ada hubungan, tidak ada pengenalan, ya hanya kenal seperti itu saja.
Sakeus tidak pernah dengar firman Tuhan dalam arti langsung dari Tuhan, tahu bagaimana ya rupa Tuhan, punya pengenalan yang lebih dalam. Tapi Yesus memberi dirinya, ada kesempatan. Silakan Sakeus, kenallah aku, kata Tuhan Yesus, kenallah aku. Begitu juga dengan kita. Kesempatan masih diberikan Tuhan untuk kita kenal firman, kenal pribadi Yesus kita itu. Untuk kita kenal kuasanya, bagaimana dia pasti menolong kita. Carilah Tuhan. Kesempatan masih diberikan pada kita, beribadahlah. Pakailah kesempatan waktu ini dengan sebaik mungkin, karena kesempatan masih diberikan Tuhan untuk kita mengenal Tuhan. Jadi siapa yang lapar, siapa yang haus, siapa yang rindu untuk mengenal Tuhan, maka kepada diri mereka lah, diri kita yang rindu itu, diri kita yang berupaya mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan tidak akan menyatakan diri kepada orang yang tidak punya kerinduan, tidak punya kemauan untuk tahu firman Tuhan, untuk tahu kehendak Tuhan, untuk tahu pribadi Tuhan. Tapi Tuhan akan menyatakan diri kepada orang yang berupaya mencari Tuhan, berupaya beribadah, berupaya untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya saya mau katakan begini, berupayalah, rindulah untuk mendengar khotbah setiap minggu. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan pada kita setiap minggu, atau dalam ibadah tengah minggu, ibadah doa seperti ini, atau setiap hari lewat pembacaan kita, apa sih hari ini yang Tuhan mau sampaikan? Ketika kita baca firman, di situ Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya. Jadi harus ada upaya, jangan kita masa bodoh, nggak ada kerinduan untuk tahu khotbah minggu ini apa sih? Apa sih yang mau disampaikan firman Tuhan lewat gembala kita, lewat pengkhotbah yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan khotbah. Lalu kita seperti tidak mengupayakan diri kita untuk mendengar, untuk tahu apa firman Tuhan itu. Sehingga kita seperti tidak merasa rugi kalau kita tidak mendengar firman, kalau kita tidak beribadah, kita merasa biasa saja. Tapi kalau kita ingin mengenal, ingin berupaya tahu tentang Tuhan, maka mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada tantangan, ya ada halangan, rintangan, tapi kita akan mengupayakan, enggak, aku mau dengar firman, aku mau kenal Tuhan, aku mau mengupayakan diriku untuk mengetahui bagaimana firman, bagaimana Tuhan itu. Aku mau datang beribadah, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, dan Tuhan akan memberi dirinya dikenal, firman-Nya diketahui, dipegang oleh kita. Selama masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kesempatan masih diberikan kepada kita, tapi selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, carilah Tuhan. Upayakan diri kita untuk setiap hari tahu apa firman Tuhan bagi kita, setiap minggu tahu apa firman Tuhan bagi kita, setiap ibadah kita tahu, karena dalam setiap ibadah ada firman, ada penyataan Tuhan dalam setiap ibadah bagi kita. Sehingga jangan sampai kita tidak hadir dalam ibadah, jangan sampai kita absen, jangan sampai kita tidak mengupayakan, mengusahakan dan merindukan setiap ibadah. Karena dalam setiap ibadah itu, bahkan dalam setiap hari, ada penyataan Tuhan, ada penyataan firman kepada kita semua. Jadi carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Carilah Tuhan, maka Tuhan memberi dirinya didapati oleh kita. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Yesus Kau Berarti Bagiku. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
selesaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu, kami berupaya untuk mengenal, untuk mendengar firman-Mu, untuk mengetahui kehendak-Mu, untuk mengetahui dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan, waktu untuk kami mencari Tuhan. Karena itu selama masih ada waktu, selama kami masih hidup, kami mau mengupayakan diri kami untuk mendengar suara-Mu, untuk mengetahui apa isi hati-Mu dalam setiap minggu kebaktian kami. Bahkan dalam setiap hari kami Tuhan, kami rindu untuk mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih berupaya untuk mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengetahui kami Tuhan. Engkau tahu nama kami Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu iman, Engkau tahu kecintaan kami kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semakin setia lagi, semakin cinta lagi kepadamu, semakin lagi kami Tuhan hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang mau memberi dirinya dikenal, diketahui oleh orang-orang yang berupaya, yang rindu mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pun akan menyatakan diri-Mu, firman-Mu, kuasa-Mu kepada kami yang mengupayakan dan merindukan pengenalan akan Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari yang akan kami lewati, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, rumah tangga kami, pemuda, remaja, anak-anak semua Tuhan, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini, dan doa kami bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana, memberikan keselamatan, lewati keadaan yang sukar ini Tuhan. Tuhan tolong kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, dan kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Haleluya.